Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 4406, dikirim ke kematian. Semuanya, kami hanya lewat dan tidak punya rencana melakukan apapun. Tiansa tahu bahwa dia tidak dapat dengan mudah memprovokasi kekuatan lain. Bagaimanapun juga, Master Sekte telah memberitahunya. Jika iblis tidak mengambil tindakan, para biksu bersenjatakan pedang juga tidak akan mengambil tindakan. Namun Penatua Zuo Xiang mengikuti Tian Luo dan sudah bertarung. Keduanya memiliki temperamen yang buruk, dan mereka bertabrakan dalam sekejap. Gemuruh, dengan suara yang memekakkan telinga, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, dan Tian Luo dipukul maju mundur. Setelah dipaksa kembali, Tian Luo memandang Penatua Zuo Blain dengan kaget, sedikit mengernyit dan berkata, "Kamu orang tua. Kamu benar-benar mampu." Jelas sekali, Tian Luo bukan tandingan si tua buta Zuo. Tetapi Tian Luo ini tidak penakut, karena dia tahu bahwa Tiansa masih di sana, dan mereka berdua bergabung. Penatua Zuo yang buta ini jelas bukan tandingannya. Adapun para beku yang ingin memegang pedang, Tian Luo tidak memperhatikan sama sekali. Para beku ini hanya berada di alam melampaui kesengsaraan. Namun, gagasan Tian Luo sepenuhnya salah. Para biksu pengguna pedang ini adalah yang paling menakutkan. Karena mereka sama sekali tidak takut hidup dan mati. Mereka tidak punya emosi, hanya kesetiaan. "Kamu adalah anjing dari Demon Sealing Alliance. Aku akan mematahkan kaki anjingmu hari ini." Setelah mengatakan itu, Penatua Zuo Blain menyerang Tian Luo lagi. Saat Tian Luo menangkis, dia berteriak kepada Tiansa, "Tiansa, jika kamu tidak mengambil tindakan, apakah kamu akan melihat saya terbunuh?" Tiansa sedikit mengernyit, menatap ke arah biksu pengguna pedang di sekitarnya, mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya, dan melompat. Jika dia tidak membantu Tian Luo pasti akan kalah. Tetapi ketika Tiansa melompat, beberapa biksu pengguna pedang mengikutinya. "Jangan khawatir, aku akan melawan dua anjing aliansi penyegel iblis ini hari ini sendirian." Penatua Zuo Blain sebenarnya memblokir bantuan dari para biksu pengguna pedang itu. Atas perintah Penatua Zuo Buta, para biksu pengguna pedang langsung berhenti dan memperhatikan dengan tenang dari samping. Tiansa dan Tian Luo mulai menyerang Penatua Zuo Blain, satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan. 2 lawan 1, Penatua Zuo Buta jelas-jelas kalah, dan diguncang oleh sinar pedang satu demi satu. Kedua bajingan kecil ini masih memiliki beberapa kemampuan, tapi aku tidak takut dengan kakekmu yang buta. Meskipun tetua Zuo yang buta berada dalam posisi yang dirugikan, dia tidak menyerah sama sekali. Dia melihat pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya putih pekat dan menebas ke arah Tian Luo dan Tiansa. Tian Luo dan Tiansa mengerutkan kening ketika mereka melihat bahwa tetua Zuo yang buta jelas-jelas kalah dan berani menyerang. Mereka datang untuk menangkap Chen Ping dan menyelidiki reruntuhannya. Tetapi tanpa diduga mereka bertemu dengan orang tua gila dan bersikeras untuk menguntitnya. Tian Luo dan Tiansa juga menjadi marah, lalu mereka bertiga terlibat perkelahian. Kekosongan bergetar, cahaya pedang melonjak, dan seluruh langit di atas Gunung Gelu diselimuti cahaya pedang. Meskipun tetua Zuo yang buta sangat kuat, bagaimanapun juga, 1 lawan 2, dia tidak akan mampu bertahan untuk waktu yang lama. "Kalian berdua menindasku, orang tua, sangat tidak tahu malu." Meskipun tetua Zuo yang buta berada dalam posisi yang dirugikan, dia tidak memaafkan. "Kamu orang tua, bukankah kamu gila? Kamu ingin mengalahkan kami berdua sendirian, kenapa kamu menindasmu sekarang?" Tian Luo mengejek Penatua Zuo Blain dengan cibiran di wajahnya. "Saya tidak ingin melawan Anda seperti ini sekarang," Penatua Zuo Blain berkata, dan memerintahkan kepada para biksu pengguna pedang, "Berhentilah mengawasi, dan ambil tindakan. Saya harus membunuh dua bajingan kecil ini." Setelah menerima perintah tersebut, beberapa biksu pengguna pedang langsung melompat dan mengepung Tian Luo dan Tiansa. "Orang tua, mereka hanyalah beberapa biksu muda di alam kesengsaraan. Apakah kamu meminta mereka untuk mati?" Tian Luo sama sekali tidak takut pada para biksu pengguna pedang itu. Penatua Zuo Blain mengangkat bibirnya. "Anak bodoh, kamu akan tahu betapa kuatnya para biksu alam kesengsaraan ini sebentar lagi." Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan pedangnya langsung ke depan, dan para biksu pengguna pedang juga bergegas ke depan. Pada saat ini, ekspresi Tian Luo tiba-tiba berubah,
karena dia menemukan bahwa serangan yang dilancarkan oleh para biksu pengguna pedang ini memiliki pemahaman diam-diam yang tak tertandingi, dan kekuatan yang mereka keluarkan tidak lebih buruk dari kekuatan alam Mahayana. Perkelahian dimulai lagi. Bab 4407, Orang Biasa, di medan perang para dewa dan iblis. Chen Ping muncul di tempat terpencil bersama Ji Yun dan Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu melihat pemandangan di depannya dan menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat tempat seperti itu. Dia melakukan perjalanan ke seluruh wilayah timur, tapi tempat ini jelas bukan milik tempat manapun di wilayah timur. Chen Ping dan Ji Yun jauh lebih tenang. Bagaimanapun, mereka berdua telah memasuki medan perang para dewa dan iblis dan mengetahuinya, jadi tidak ada yang mengejutkan. Medan perang antara dewa dan iblis terlihat sangat sunyi, bahkan lebih sunyi daripada wilayah timur. Apakah ada harta karun di tempat seperti itu? Zhu Qingxiu bertanya dengan sangat bingung, tidak ada yang tahu apakah ada harta karun itu semua tergantung keberuntungan. Mungkin harta itu tidak ditemukan dan nyawaku tertinggal di sini. Chen Ping berkata dengan tenang, Zhu Qingxiu terkejut, apakah masih ada bahaya di sini? Kamu tidak perlu terlalu takut, seringkali tidak ada bahaya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan lurus ke depan. Ji Yun dan Zhu Qingxiu mengikuti di belakang, menginjak tanah tandus, meninggalkan serangkaian jejak kaki. Jelas belum ada seorang pun yang pernah ke sini sebelumnya. Mereka yang mulai memasuki pintu masuk gua mungkin dikirim ke tempat lain di medan perang para dewa dan iblis. Lagi pula, teleportasi semacam ini dari pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis adalah acak. Chen Ping meledak dalam kesadarannya dan ingin menjelajahi sekeliling untuk melihat apakah ada orang yang masuk lebih dulu. Namun saat kesadaran Chen Ping muncul, kekuatan misterius tiba-tiba mengalahkan kesadaran Chen Ping dan membuat kepala Chen Ping pusing. Wajah Chen Ping berubah drastis, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia tahu betapa kuatnya kesadarannya, namun dia dikalahkan dengan mudah. Sungguh kekuatan terlarang yang sangat kuat. Medan perang antara dewa dan iblis ini terlihat sangat sederhana. Raja Iblis Ji Yun berbicara, dia juga merasakan kekuatan besar di lautan kesadaran Chen Ping. Setelah beberapa saat, Chen Ping perlahan-lahan sadar. Melihat tanah terpencil yang luas, dia tidak tahu apakah dia benar untuk bergegas ke medan perang para dewa dan iblis. Pada saat ini, tidak jauh dari mereka, terdengar suara langkah kaki. Diikuti oleh Lin Keting dan tetua buta kanan perlahan datang. Melihat Chen Ping seperti itu, Lin Keting tersenyum tipis dan berkata, apakah dia memancarkan kesadaran spiritual dan diserang? Chen Ping tertegun, tapi tidak berbicara. Ada batasan di sini. Anda tidak dapat menggunakan indera spiritual Anda untuk mendeteksinya, dan Anda tidak dapat meledakkan kekuatan spiritual Anda sama sekali. Terbang di udara bahkan lebih mustahil. Lin Keting berkata pada Chen Ping, ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera menggunakan kekuatan spiritual di tubuhnya dan menemukan bahwa dia benar-benar tertekan. Melihat ini, Chen Ping buru-buru mengaktifkan kekuatan lain, termasuk kekuatan naga, kekuatan asal, dan bahkan kekuatan tiga klan, tapi dia masih tertekan dan tidak bisa melepaskan setengah dari kekuatannya. Wajah Chen Ping menjadi sangat jelek. Jika dia menghadapi bahaya saat ini, bukankah dia akan menjadi anak domba yang harus disembelih? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kamu tahu bahwa medan perang para dewa dan iblis ini memiliki batasan seperti itu? Chen Ping tidak mengerti. Ini adalah pertama kalinya Lin Keting memasuki medan perang antara dewa dan iblis. Aku baru saja mendengarnya. Lin Keting tersenyum tipis, tapi Chen Ping tidak mempercayainya. Hanya saja Lin Keting tidak mau mengatakannya. Karena dia tidak ingin mengatakannya, Chen Ping tidak bertanya lagi. Di medan perang para dewa dan iblis ini, setiap orang akan menjadi manusia biasa dan harus menggunakan kekuatan paling primitif mereka. Jadi sangat kejam di sini. Tidak peduli betapa hebatnya kamu di luar, kamu hanyalah orang biasa di sini. Jangan berada dalam bahaya. Lin Keting mengingatkan sambil tersenyum. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan perlahan menjadi tenang. Bagaimanapun, tubuhnya sangat ekspresif. Bahkan dengan kekuatan fisik yang paling murni, Chen Ping tidak takut pada siapapun. Terlebih lagi, Chen Ping juga memiliki tinju cahaya suci, yang dapat digunakan tanpa kekuatan sihir apapun. Hanya dengan kekuatan fisik, bagi Chen Ping, larangan semacam ini mungkin merupakan hal yang baik. Bab 4408,
Maksud pedang. Ketika Seng Siu dan Xiao Hancuan mendengar ini, mereka sedikit terkejut dan kemudian saling memandang. Sorot mata mereka agak halus. Kemudian, Seng Siu adalah orang pertama yang sadar kembali. Wajahnya tetap seperti biasa, dan dia berkata sambil tersenyum, "Jelas tidak apa-apa bagiku dan dia untuk menjadi saudara, tapi kekasih, tidak mungkin." Mendengar ini, Xiao Hancuan mengangkat alisnya dan tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Zhou Yi pada siang hari. Berdasarkan reaksinya, bagaimana saudara Jing dan Zhou Yi mengetahui bahwa mereka adalah pasangan? Melihat ini, yang lain pun ikut tertawa. Sungguh, meski keduanya tampan, Seng Siu memiliki kepribadian yang riang. Berdiri di samping Xiao Hancuan, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, mereka lebih terlihat seperti saudara. Saya kira memang tidak ada tanda-tandanya. Xiao Hancuan sepertinya tidak terlalu tertarik dengan topik ini dan tidak berbicara dengannya. Meja mereka memesan banyak anggur malam ini. Begitu suasananya membaik, semua orang mabuk. Saat pesta berakhir, Seng Siu juga mabuk. Xiao Hancuan tidak jauh lebih baik. Wajahnya memerah. Dia berbicara lebih sedikit dari biasanya. Dia berbau alkohol, dan temperamennya jauh lebih terkendali. Melihat hal tersebut, beberapa teman yang masih sadar berencana untuk memanggilkan mobil untuk Xiao Hancuan terlebih dahulu, lalu mencari seseorang untuk mengantar Seng Siu ke hotel. Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang tahu di mana Seng Siu tinggal. Akibatnya, tidak ada yang menyangka begitu mereka membantu Xiao Hancuan masuk ke dalam mobil, Seng Siu juga masuk dengan tangan ditekuk. Dia menyipitkan matanya dan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Dia hanya tahu bahwa sudah waktunya dia pulang. Dia melambaikan tangan kepada semua orang dan berkata, "Ayo pergi bersama, aku ingin pulang juga." Sebelum ada yang bereaksi, dia menjentikkan tangannya dan pintu mobil tertutup. Pengemudi mengira mereka bersama dan langsung menyalakan mobil. Sekelompok orang melihat ke belakang mobil yang hendak pergi, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Setengah jam kemudian, mobil sampai di kediaman pribadi Xiao Hancuan. Seng Siu mengikutinya dengan linglung, langkahnya masih sedikit mengembara. Dia mengerutkan kening, menatap lingkungan asing di depannya, dan bergumam, "Oh, mengapa rumahku berubah? Rumahku tidak memiliki pintu seperti ini. Apa aku salah pintu?" Saat ini, mabuknya Xiao Hancuan sudah sedikit mereda. "Tapi saya belum bangun sepenuhnya. Kepala saya masih pusing, dan saya tidak bisa berjalan lurus." Sambil menekan sidik jarinya untuk membuka pintu, dia berkata, "Ini rumahku, tentu saja ini bukan pintumu. Hei, hati-hati, jangan sampai jatuh." "Oh," Seng Siu menjawab dengan tidak jelas. Dia tidak bisa berjalan lagi dan langsung meletakkan tangannya di bahu Xiao Hancuan. Dua pemabuk saling membantu melewati pintu. Setelah tiba di lobi, Seng Siu berbaring di sofa, merasa tidak nyaman dan berbau tidak sedap. "Jadi saya tidak bisa berhenti berkata, bau sekali, saya harus mandi." Dia mendorong dirinya sendiri dan berdiri. Tapi melihat pemandangan di depanku, aku merasa pusing. Sepertinya ada sesuatu yang berputar di depan saya. Dan saya tidak bisa membedakan antara timur, barat, dan utara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegangi kepalanya dan meratap. "Sudah berakhir, saya tidak dapat menemukan arah ke kamar mandi. Tahukah Anda di mana kamar mandi saya?" Karena itu, dia pergi menarik lengan Xiao Hancuan. Xiao Hancuan sudah terjatuh di sofa. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia sakit kepala karena kebisingannya. Dia mengerutkan kening, duduk, dan menunjuk ke atas. "Seperti yang kubilang, ini rumahku, jika kamu ingin mandi, ada di atas." Ruangannya agak pengap. Saat berbicara, dia merasa tidak nyaman dan ingin bernapas. Maka dia membuka kerah kemejanya. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya, dan 3 atau 4 tombol terbuka. Saat berikutnya, sejumlah besar otot dada terlihat, beberapa otot montok tersebar merata, dan garis-garisnya terlihat sangat indah. Di aula, lampunya terang benderang, menerangi area putih dengan lebih jelas. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.